Babak 35 mengubah dari kesombongan menjadi rendah hati. 3. Melihat Gentle Snow tersenyum dengan percaya diri, si Feng sudah terkekeh dalam diam. Wol domba berasal dari domba. Jika Anda ingin mendapatkan uang, itu wajar untuk mendapatkannya dari orang kaya. Guild kelas 1 seperti Ouroboros tidak diragukan lagi adalah target yang tepat. Menurut pengetahuan si Feng, Guild Ouroboros telah menaklukkan lebih dari 10 game realitas virtual. Namun, kemunculan domain dewa telah mengguncang dunia game virtual. Itu dijuluki sebagai dunia kedua umat manusia. Itu menyebabkan runtuhnya banyak game realitas virtual lainnya. Setelah itu, banyak perusahaan mulai berinvestasi secara gila-gilaan di domain dewa, memelihara persekutuan mereka, menumbuhkan pengaruh mereka, dan membangun tempat mereka di dunia keuangan virtual. Secara alami, Ouroboros juga berinvestasi dalam domain dewa. Mereka juga ingin berbagi gigitan aset yang tak terhitung jumlahnya. Juga, Ouroboros bukan hanya kaya, itu juga memiliki latar belakang yang bagus. Jumlah ahli yang bekerja di bawah Ouroboros melebihi lebih dari 1.000. 1.000 orang ini terkenal sebagai tentara pembunuh dewa di domain dewa. Keberadaan 1.000 ahli ini memungkinkan Ouroboros untuk membangun kekaisaran virtual yang besar. Mereka menyatukan lebih dari 80 kota dalam domain dewa yang masing-masing memiliki populasi lebih dari 1 juta pemain. Ouroboros adalah tiran sejati di wilayah domain dewa. Selama puncak Ouroboros, itu setara dengan seluruh kerajaan bintang bulan. Adapun Shadow, itu hanya mendirikan 10 kota yang tidak memiliki populasi melebihi 1 juta pemain. Sedemikian rupa, Ouroboros telah menjadi tiran tak tertandingi di dunia nyata. Posisi mereka benar-benar tak terbayangkan. Harus diketahui bahwa kerajaan Star Moon adalah kerajaan yang relatif besar. Bahkan di antara ratusan yang hadir di domain dewa. Itu di peringkat menengah ke atas. Orang bisa dengan jelas melihat kehebatan Ouroboros jika dibandingkan dengan itu. Bagaimana si Feng tidak ingin bekerja sama dengan persekutuan yang begitu kuat? Itu hanya risiko bekerja dengan Snow lembut terlalu tinggi. Karena identitasnya yang khusus, informasi yang bisa dia peroleh terlalu besar. Si Feng tidak bisa tidak berhati-hati terhadapnya. Itu sebabnya dia sengaja mengungkapkan beberapa petunjuk, terutama dengan resep untuk ramuan kekuatan dasar. Dia ingin melihat reaksi Snow lembut. Jika dia berperilaku buruk, si Feng secara alami akan menolak. Namun, situasi saat ini tidak diragukan lagi yang paling ditunggu oleh si Feng. Karena kamu sudah menjelaskan, harga permintaanku tidak tinggi. 20 koin perak. Si Feng dengan tenang menyatakan. Untuk persekutuan kecil saat ini, 20 koin perak sudah akan menjadi kekayaan mereka. Bahkan kelompok bertani 100 orang akan membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Zhao Yueru menarik napas dingin, hampir melompat ketika dia mendengar si Feng dengan santai meminta 20 koin perak. Dia menatap si Feng, dengan marah berkata, "Mengapa kamu tidak merampok seseorang saja? Itu akan menjadi cara yang lebih cepat. Aku akan melakukannya jika aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu," kata si Feng sambil tersenyum. "Kamu harusnya tahu ada banyak buku keterampilan, senjata, dan peralatan untuk para pemain di dalam hutan kematian. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan pemain. Jika Anda bisa menaklukkan hutan maut 1 langkah lebih awal, manfaatnya akan membawa perkembangan masa depan. Kamu, tidak bisakah kamu membuatnya sedikit lebih murah? 20 perak? Bahkan kita, Ouroboros, tidak bisa begitu saja mengeluarkan uang sebanyak itu." Zhao Yueru benar-benar tidak menyukai si Feng sekarang. Namun, ketika dia berpikir tentang pentingnya hutan kematian, dia masih menggunakan nada yang lebih lembut untuk berbicara dengan si Feng. "Maaf, tapi tidak ada negosiasi. Jika Anda tidak setuju, maka saya hanya dapat mempertimbangkan bekerja dengan beberapa persekutuan lain." Si Feng tetap teguh dengan keputusannya. Dia sangat tulus dalam berurusan dengan Snow lembut. Jika itu masih tidak mungkin, dia hanya bisa mempertimbangkan aliansi asasin. Aliansi asasin kaya dan mengesankan. Sebelumnya, mereka menghabiskan lebih dari 20 perak untuk membeli perisai-perisai level 5 si Feng. "Saya mengerti. 20 silver.
Namun, kami perlu waktu untuk mengumpulkan uang. Bagaimanapun, wilayah pengaruh Ouroboros kami bukan di kota Sungai Putih, tetapi di ibu kota, kota Bintang Bulan. Hanya ada beberapa anggota Ouroboros yang dekat dengan kota Sungai Putih. Beri saya waktu sehari, ambil 7 perak ini sebagai deposit. Aku akan menggantimu dengan 15 perak sehari kemudian. Snow lembut tidak pernah membayangkan nafsu si Feng akan begitu besar. 20 silver masih terlalu banyak baginya. Namun, pentingnya membereskan hutan kematian terlalu besar. Mereka harus menangkapnya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Snow lembut tahu bahwa koin perak sangat berharga selama periode awal permainan. Oleh karena itu, dia memberikan sedikit lebih banyak untuk si Feng sebagai bunga. Baik. Ini adalah peta hutan kematian, dan juga hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika bertarung melawan bos. Si Feng juga tahu apa yang dikatakan Snow Gentle itu benar. Ingin mengumpulkan 20 koin perak tidak akan mudah. Ouroboros tidak memiliki pengaruh besar di kota Sungai Putih seperti aliansi Assassin lakukan. Si Feng mengirim surat ke Snow lembut yang berisi rincian yang harus dilakukan di hutan kematian. Dengan kemampuan Snow lembut, mereka seharusnya dapat menghapus mode normal dengan mudah. Snow lembut memandang strategi yang dia terima untuk hutan kematian. Hatinya sedikit bergetar hanya setelah sedikit melirik. Dia tidak pernah membayangkan hutan maut akan begitu mengerikan. Jumlah jalur yang tersedia sudah berjumlah 36. 33 dari mereka buntu. Bahkan ada Night Ranger yang bergerak berdasarkan kesempatan. Ada juga deskripsi rinci tentang bos dan kapan ia akan menggunakan keterampilannya. Dia pasti mendapat lebih dari 20 informasi silver. Jika dia mengirim orang lain untuk menjelajahi jalan setapak demi setapak, biayanya akan melebihi 20 perak. Tiba-tiba, perubahan lain terjadi pada persepsi Snow lembut tentang si Feng. Dia merasa si Feng tidak sesederhana kelihatannya. Dia tentu saja seorang ahli. Hanya seorang ahli yang bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dungeon. Namun, Gentle Snow tidak memiliki ingatan tentang pendekar ahli seperti si Feng. Dalam 3 hari, Ouroboros berencana untuk memasuki Dungeon level 5, 20 orang pertama, makam bulan ke-8. Aku ingin tahu apakah kamu akan tertarik untuk bergabung? Mata indah Snow lembut menatap ke arah si Feng saat dia mengundangnya ke tim Dungeon. Dia sudah mengakui kekuatan si Feng. Jika si Feng ada bersama mereka, memasuki tim Dungeon, mereka mungkin memiliki waktu yang lebih mudah di dalamnya. Dari samping, Blackie menatap si Feng dengan mata kaget. Kekagumannya pada si Feng sudah mencapai tingkat tertinggi. Dia tidak pernah membayangkan si Feng akan begitu mengagumkan untuk menaklukkan Dewi Salju dalam beberapa langkah. Sang Dewi bahkan ingin mengundangnya untuk menyerbu Dungeon. Seberapa besar kehormatan ini? Ada banyak pria yang bermimpi menyerbu Dungeon dengan Dewi Salju. Namun, Zhao Yueru menjadi kesal setelah mendengar Snow lembut mengundang dia. Si Feng hanyalah seorang beta tester. Paling-paling, dia telah mengalami domain dewa beberapa hari lebih dulu daripada mereka dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hutan kematian. Namun, tim Dungeon yang beranggotakan 20 orang baru dibuka setelah permainan resmi dirilis. Itu tidak ada selama tes beta, jadi tidak ada cara bagi si Feng untuk tahu apa-apa tentang itu. Juga, si Feng bukan ahli yang kuat, apa gunanya mengundang dia? Dia hanya akan membuang slot di Dungeon. Si Feng memasuki pikiran. Ada banyak item bagus yang jatuh dari Dungeon 20 orang. Khususnya benar untuk makam bulan ke-8 yang menjatuhkan banyak peralatan berharga untuk pendekar pedang. Atribut peralatan dari Dungeon itu juga jauh lebih baik daripada yang diperoleh dari Wild Bosses. Namun, si Feng tidak dapat mengatur pesta 20 orang, sehingga tidak akan merugikan untuk bergabung dengan Gentle Snow untuk 1 putaran. Baiklah, tapi sisakan beberapa tempat untukku. Juga, semua peralatan pendekar pedang dan desain tempa menjadi milikku, jawab si Feng dengan anggukan. Tidak bisakah kamu menjadi lebih rendah hati? Zhao Yueru menatap si Feng, cemberut. Dia merasa si Feng terlalu berlebihan. Jika Gentle Snow bertanya kepada orang lain, mereka pasti sudah setuju, bahkan sampai tidak mendapatkan peralatan apapun.
Si Feng, bagaimanapun, bahkan menginginkan prioritas daripada peralatan. Dia sama sekali tidak sopan dengan mereka. Salju lembut tidak membayangkan si Feng benar-benar berbeda dari orang lain. Dia tidak mempermainkan kata-katanya. Namun, itu menarik bahwa dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, Snow lembut menatap anggota partai di belakang si Feng. Meskipun mereka pemula, peralatan mereka semuanya berkualitas baik. Mereka nyaris tidak bisa mengelola di Dungeon 20 orang. Karena itu, Snow gentle berkata, "Baik. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Kami akan menghubungi saat-saatnya tiba." "Baiklah. Anda bisa menghubungi saya beberapa jam sebelum menyerbu penjara bawah tanah. Saya akan tiba tepat waktu." Si Feng menerima permintaan teman Gentle Snow. Selanjutnya, si Feng dan anggota partainya meninggalkan lubang batu kecil, menuju ke lembah bulan gelap. Ketika kelompok itu melewati Dungeon hutan kematian, Stabbing Heart Aliansi Pembunuh tiba-tiba memanggil si Feng. "Saudara Ye Feng, aku hampir gagal mengenali Anda. Saya tidak pernah membayangkan Anda benar-benar tahu tembakan besar seperti Dewi Salju. Anda tidak boleh melupakan saudara seperti saya di masa depan." Stabbing Heart bercanda sambil berjalan menuju si Feng. "Omong kosong. Saya kebetulan bertemu dengan Nona Snow secara kebetulan," jawab si Feng sambil tersenyum. "Brother Ye Feng, Anda terlalu rendah hati. Berdasarkan kekuatan Anda benar-benar layak menjadi teman dengan Dewi Salju. Lagi pula, kalian berdua adalah ahli dari tingkat yang sama." Stabbing Heart berpikir si Feng sangat rendah hati. Tidak heran dia adalah seorang ahli yang hebat. Cara dia berperilaku berbeda dari orang biasa. Stabbing Heart ingin lebih bersahabat dengan si Feng. "Aliansi Assassin kita sedang bersiap untuk memasuki Dungeon. Saya ingin tahu apakah saudara Ye Feng akan tertarik bergabung dengan kami? Tentu saja, Anda dapat memilih salah satu peralatan yang Anda inginkan." "Kamu terlalu sopan, Brother Stabbing Heart. Namun, saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Saya pasti akan bergabung jika ada peluang lain di masa depan." Si Feng dengan sopan menolak tawaran itu. Stabbing Heart berbicara dengan suara keras. Pemain di sekitarnya jelas mendengar kata-katanya. Pada awalnya, semua orang menganggap si Feng hanya sebagai pemula. Dia dipanggil oleh Dewi Salju hanya karena keberuntungan. Bahkan sekarang, Stabbing Heart Aliansi Assassin ingin berteman dengan si Feng. Situasi seperti apa ini? Assassin's Alliance adalah persekutuan besar yang terkenal di seluruh kota Sungai Putih. Sebagai subpemimpin kelompok elit guild, Stabbing Heart tidak perlu berinteraksi dengan pemain normal sama sekali. Namun, dia mencoba berteman dengan si Feng. Si Feng benar-benar menolaknya. Si Feng terlalu mendominasi. Jika seseorang memanggil si Feng pemula, tidak ada yang akan mempercaya mereka. Ada sesuatu yang aneh dengan situasinya. Semua orang menebak bahwa si Feng pasti ahli tersembunyi yang tidak diketahui oleh pemain normal. Kalau tidak, mengapa tembakan besar mencoba untuk memenuhi si Feng satu demi satu? Bos Wafing, Stabbing Heart itu benar-benar mencoba berteman dengan pemula itu. "Aku tidak sedang bermimpi, kan?" Samar tanpa kata terkejut. Apakah si Feng ini benar-benar pemula yang mereka temui sebelumnya? Melambai perlahan tapi pasti saat ini kesal di hatinya. Awalnya, hatinya masih menyimpan harapan bahwa si Feng hanya pemula. Namun sekarang, harapan itu benar-benar dihancurkan oleh Stabbing Heart. Si Feng bukan pemula. Dia benar-benar ahli, seperti yang Lonely Snow katakan. Si Feng bahkan mungkin lebih besar daripada Lonely Snow menggambarkannya. Jika Lonely Snow mengikuti si Feng, maka masa depannya pasti akan dipenuhi dengan prospek yang tak terbatas. Di sisi lain, mereka telah mengusir si Feng pergi. Mereka telah melewatkan kesempatan besar bagi mereka untuk berteman dengan seorang ahli. "Bos, mengapa kita tidak pergi dan meminta maaf? Seorang ahli adalah orang yang murah hati. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memaafkan kita. Pada saat itu, kami juga bisa mendapatkan bantuan seorang ahli." Saran Battle to the End. Wordless Summer Night mengangguk setuju.
Tepat saat pesta, si Feng hendak meninggalkan hutan kematian, melambai perlahan tapi pasti dan yang lainnya berlari mendekat. Kakak ahli, kami pernah salah paham sebelumnya, jadi kami di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kami harap Anda bisa memaafkan ketidaktahuan kami. Inilah koin perak untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami berharap kakak ahli dapat membawa kami di bawah sayap Anda. Wafing Slowi tersenyum ketika dia meminta maaf. Kesombongan yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang sekarang. Malam musim panas tanpa kata dan pertempuran sampai akhir juga dengan tulus meminta maaf tanpa henti. Mereka ingin menggiling monster dengan si Feng. Jika kalian tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka silakan pergi. Saya masih memiliki banyak hal yang harus diperhatikan, jadi saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan dengan Anda. Si Feng berbalik untuk pergi setelah menjawab. Dia tidak keberatan sedikitpun sehubungan dengan Wafing perlahan dan perilaku sebelumnya yang lain. Namun, ingin dia membawa mereka? Tidak mungkin. Adapun Lonely Snow, dia hanya menggelengkan kepalanya sehubungan dengan melambaikan perlahan dan tindakan yang lain. Jika mereka tahu bahwa tindakan mereka akan menghasilkan hasil seperti itu hari ini, mungkin mereka tidak akan bertindak seperti itu pada awalnya. Menonton Lonely Snow pergi dengan si Feng, Summer tanpa kata meringkuk menjadi kerutan, berkata dengan nada masam. Bah! Apa yang membuat Anda kagum? Di masa depan, saya juga akan menjadi seorang ahli. Namun, hanya Wafing perlahan yang tahu Lonely Snow akan menjadi sukses di masa depan. Dia sudah berada di dunia yang berbeda dari mereka.